Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Pengepul Lele 08. Di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa hal atau penyebab lele sulit besar ataupun sulit berkembang. Ada beberapa hal yang dimana yang sudah saya jalani mengapa lele sulit berkembang, sulit besarnya. Penyebab yang pertama adalah pemilihan benih ikan. Sering bahwasanya kita melalaikan bahwa untuk menjadikan peternak sukses adalah salah satunya di benih ikan. Benih sangat berpengaruh besar bagi pertumbuhan ikan itu sendiri, khususnya di peternakan lele. Kenapa? Karena pemilihan benih yang memang benar-benar bibit-bibit unggul dengan bibit-bibit yang bukan abal-abal, tetapi bibit-bibit yang notabene sulit berkembang, maka perkembangannya itu jauh perbedaannya. Kalau tentang masalah jenis lelenya tentu tergantung teman-teman semua milih jenis lelenya itu di jenis-jenis yang mana. Tetapi diusahakan sebelum beternak lele, maka pilihlah jenis-jenis benih ikan yang memang berkualitas. Itu salah satunya. Dan untuk penebaran ke kolam, maka upayakan untuk di ukuran-ukuran yang memang benar-benar menjadi yang memang benar-benar titik aman bagi setiap peternak itu sendiri. Contohnya di ukuran 57, 68 dan sebagaimananya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kembali yaitu tentang pakan. Di setiap video saya tidak berhenti-hentinya mengingatkan teman-teman bahwasanya pakan adalah salah satu modal terbesar bagi setiap peternak. Maka kita sebagai peternak itu memang benar harus berhati-hati dalam memilih pakan. Saya pernah yang pernah saya alami bahwasanya ada umpan tenggelam, ada umpan terapung, dan proteinnya juga segi berbeda. Begitu juga umpan terapung, proteinnya juga ada yang berbeda. Maka diusahakan untuk peternak ikan lele untuk beli di umpan pakan terapung. Kenapa? Karena cenderung lele lebih suka untuk pakan terapung. Dan usahakan di pakan terapung tadi yang memiliki protein lebih dari 30%. Karena pertumbuhan lele itu sangat signifikan jika memang kita berada di pakan lebih dari 30% tadi. Dan yang ketiga, tak ubah kalah pentingnya, yaitu air. Teman-teman dan semua sering melalaikan air dalam sebuah budidaya apapun. Padahal air itu adalah salah satu tonggak utama bagi setiap peternak. Kenapa saya katakan begitu? Karena air adalah media satu-satunya bagi ikan itu sendiri. Maka kita harus menjaga pH air, menjaga nutrisi air, menjaga segala hal yang ada di air tersebut agar budidaya kita terus berkembang, agar cepat pula berkembang. Kalau sulit, sebenarnya tidak sulit. Ya mungkin salah satunya adalah pembuangan air secara bersama-sama, secara bergilir, secara rutin yang pastinya, yaitu dibuang setiap paginya debit airnya, kubik airnya, ataupun kalau sore hari dibuang juga, habis itu ditambah.
Maka itulah salah satu cara untuk menjaga air agar air itu baik dan bagus untuk ikan lele itu sendiri. Maka untuk pemberian vitamin dan sebagaimana itu larinya ke air. Maka jika air bagus, jika air baik, maka kondisi peternak itu pun akan baik. Mungkin itu aja penyebab-penyebab garis besarnya yang dimana peternak-peternak di tempat kita benar-benar yang sekarang ini sering gagal dan sebagaimana. Mereka kesulitan untuk membesarkan lele dan sebagaimana. Sebenarnya ya hanya itu yang bisa yang memang menyebabkan lele itu tidak mau besar. Maka dari itu kita memang benar-benar harus melihat bagaimana cara kita memilih benih, bagaimana kita memilih pakan, bagaimana kita mentreatment airnya. Karena itu menjadi tonggak peternak akan sukses. Mungkin cukup sekian saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Tentu semua ilmu adalah standar bagi dirinya sendiri. Pengalaman adalah salah satu ilmu terbaik bagi seseorang. Maka dari itu, apa yang saya katakan hari ini itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah saya terapkan. Dan alhamdulillah hasilnya ada. Dan untuk teman-teman semua yang ingin memulai bisnis di bidang peternakan, maka pelajarin dulu ilmunya, pelajarin dulu dasar-dasarnya. Ketika itu lakukan pengalaman secara nyata ataupun terjun ke lapangan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Salam peternak Indonesia.